Halo, halo Mbak Saif, selamat malam. Malam, Kak. Malam, apa kabar Mbak Saif? Baik, Alhamdulillah. Baik ya, Ya, hari pertama di minggu berkabun ini udah bulan 7. Terasa nggak? nggak kerasa. Nggak kerasa. Kamu kelas berapa? Bukan udah kelas 12? Terasa nggak? Iya, Eh, ini kalau naik ada kelas 11 atau naik kelas 12 ya? Kada tuh Pak. naik kelas 12. Ah, nggak kerasa. Nggak kerasa. Seriusan. Iya. Rasanya kemarin baru kelas 10. Ampun. Ini sih kalau awal-awal emang nggak kerasa Mbak Saif, bener. Tapi cepet banget ya sih, iya sih kalau pas SMA rasanya cepet banget. Mana udah mulai masuk sekolah lagi ya? Kalau nggak salah Senin depan sih kayaknya udah masuk lagi. Dan depan udah mulai masuk lagi. Terus sudah Iya, punya ini nggak? Jadinya mau kemana? Menurut kamu? Iya, kita belum ngomongin itu ya, yang kuliah ya, iya sih. program studi ya. Kamu Mm-mm. udah coba do research duluan nggak? Beberapa Bahas-bahas sih. jurusan yang kamu pengen? Pak. Saya paling eh, ya paling ntar jadi ngambilnya paling kayak teknik informatika. Yakin? Cuma Sekarang udah banyak yang lain yang lebih bagus juga daripada teknik informatik. Ntar kita coba kasih rekomendasinya. Cuma apa? ya, cuma ya karena saya karena saya pengennya fokus saya kan pengen jadi game developer. Heeh, heeh. Ya, kalau misalnya ada yang jurusannya spesifik ke game gitu, pinginnya sekalian aja. Ah, oke. Kalaupun itu Heeh. D4 atau kayak D4 juga nggak apa-apa. Betul, 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 betul. Soalnya kalau teknik informatika luas, Pak. Luas banget. Terlalu luas sih Kayak, kayak. dia tuh kayak jurusan IPA, IPA di SMA gitu loh. Kayak semuanya nanti kamu pelajarin, apalagi sekarang banyak apa IT-nya kan udah banyak yang baru ya. Data aja sekarang udah mulai banyak cabangnya. Game juga udah mulai banyak cabangnya. IoT juga udah mulai banyak cabangnya. Jadi informatika ini coba semuanya tetap dipelajarin, nambah lebar. Tapi drawbacksnya, kekurangannya, ya dia cuma di surface-nya doang. Nah, ya sebenarnya bisa 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 diperdalam, cuman tergantung sama diri kita sendiri ya. Kalau kita emang suka ya di informatika, mau di jurusan hukum pun kalau suka game, jadi jadi Iya, ini ya, jadi pengacara, game pengacara. Beuh, iya nggak ada yang nggak mungkin sekarang, benar. Tapi iya, ntar iya. kita coba bahas ya. Oke. Nanti deh kayaknya ntar pas kalian kelulusannya, kelulusan yang tahun pertama, soalnya di situ ada waktu kosong juga. Oke, sip. Kita akan mulai aja. Jadi kita masuk ke game klik cepat di bagian satu. Ya, di sini akan coba ngebikin game clicker di mana kamu coba ngeklik kartunya yang ada tulisan, dan kalau benar dapat poin nambah satu. Ya, kalau misalnya dia nggak ada tulisannya, kalah. Poinnya berkurang satu. Nah, ntar dia akan dalam 10 detik ya durasi gamenya. Nah, nanti kita akan coba ngebikin dulu perencanaannya ya. Udah dibantu, ntar kita coba ikutin aja yang dari sini. Kalau misalnya bahasa F mau nambahin, ntar aja. After kita coba bikin dulu yang pertama ini. Ya, akan dibagi jadi berapa pertemuan ya? Tiga pertemuan. Jadi nanti ada 3 pertemuan face clicker, 3 pertemuan Arkanoid. Ya, karena lumayan gede project ya. Nah, nanti kita akan buatnya di platform ada mind map sama checklist. Ya, mind map yang tadi, checklist ya udah.
tinggal kita buat aja daftar yang perlu dikerjain. Nah, bagaimana membuat scene game? Masih ingat nggak? In, Membuat hmm, scene game. apa ya? Ini benar-benar baru banget kemarin semuanya ya. Warna latar belakang dulu deh. Ini harusnya Oh, gampang. Dari F yang itu kamu tanyain, Kak, ini back to apa? bentar, bentar, bentar. Bentar. Bingung, nggak bisa. Banyak banget soalnya. Banyak banget. Pokoknya ini Keinget saat satu. moodnya. Oh, set banget. Oke. Pokoknya ntar kamu cobain nanti kalau misalnya ada waktu kosong kan udah coba ngerjain nih. Yang awal kan emang emang full guided sama Kak Daud. Kak Daud kasih tahu apa aja fungsi-fungsinya. Ntar coba pas beres kamu kerjain lagi biar biar nempel ya, mumpung libur gitu. Iya. Soalnya nggak mungkin emang pas sejam langsung Einstein ya. Nanti latihan lagi. Jadi biar nanti nempel, mumpung libur. Oke. Nah, bisa bikin game yang lain kan kemarin berarti apa? Question and answers ya. Kamu coba bikin, misalnya kalau diklik tombol Q muncul apa? Ya. Nah, FPS-nya juga nanti ada kita pakai clock. Nah, warnanya sekarang udah pakai red, green, blue ya. Dia kombinasi ketiga warnanya. Apa itu loop game? Yang berarti ya pengulangan game kan kayak apa well through itu ya. Mm-mm. Yes. Jadi itu yang forever loop ya. Gamenya akan terus jalan kalau dia while through. Kita kelas, masih ingat? Ya, jadi dia buat ngelompokin objek. Yes, betul ya. Dan cara ngebikinnya ya udah tinggal tulisin kelas, nama kelasnya, init, sama metode-metodenya. Dua underscore. Apa arti dari keturunan? Kemudian berarti apa eh kayak apa yang diturunin dari kelas yang dibawa apa karakteristik yang diturunin dari kelas. Yes, betul banget. Jadi dia pengen ada yang spesial, terus lumayan sering dipakai, bikin template baru keturunan. List ini yang kemarin ya, kemarin banget list struktur data ya. Dia yang nyimpen macam-macam, katanya apapun di dalam. Banyak juga functions yang bisa dipakai. Oke, sekarang kita akan coba membuat template game untuk clicker cepat. Ya, jadi nanti Mbak Sayap akan coba bikin dulu mind mapnya sama checklistnya. Dan untuk di awal ini kayaknya kita menampilkan kotak kartunya dulu. Ya, ntar kita akan buat latar belakangnya warna biru. Ntar ukurannya 500-500 ya. Jadi, set mode, fill, pakai warna biru muda. Kalau yang membuat timer gamenya, sama ya, masih sama time.clock. Ntar kalau misalnya mau jalan, ya looping forever. Ya, dia display update sama FPS-nya berapa. Nah, kalau udah masuk ke dalam game, kemarin kan kayaknya udah pernah dibahas. Pokoknya semuanya itu disebut sebagai sprite. Ya, sprite kartu. Kalau misalnya bahasa saya pengen bikin kotak, ya udah ada area segi empat sama ada teksnya. Kenapa dipisahin? Jadi area segi empat ini ibaratnya dia yang nge-track koordinatnya bahasa saya atau koordinat sprite-nya ada di mana. Ya, terus kalau yang gambar dia digunakan untuk menampilkannya, gitu. Ya, ini nggak usah sih. Kelas area. Nah, pokoknya ntar berarti akan apa urutannya adalah kamu punya kelas area, terus dari kelas area ini nanti akan ada kelas label sama kelas image. Jadi pertama kita bikin kelas area, kotaknya, tulisannya baru gambar.
ya. Nah, ntar berarti di dalam sini ada konstruktor yang ngasih tahu koordinat, lebar tinggi gitu ya, dan sisanya. Oke, terus tinggal kita tampilin deh, membuat kelas areanya. Itu, itu yang sesi satu ya. Nah, eh, seperti biasa nanti kita akan di rapel ya, karena ini project. Kamu ada yang ingin direview dulu nggak? Yang bagian satu ya. Belum ada sih. Lanjut dulu ya. Ya, Kita masuk ke dalam kartu sprite. Kartu sprite berarti gimana? Jadi kan tadi kita udah tahu, oh semuanya itu awalnya dari kelas area. Ya, baru nanti ada pewarisan untuk kelas label. Nah, dari kelas label, tadi kan kita udah tahu kelas area tuh secara umumnya. Sekarang kelas label juga punya konstruktor sendiri. Berarti ada initnya ya, super init. Dan tinggal kita pakein metode juga. Ya. Nah, jadi meskipun dia tulisan, tapi kita anggap sebagai image. Nanti untuk bikin objeknya udah, tinggal kita tampilin ke dalam window-nya. Kayak gimana gitu. Nah, masih sama untuk menampilkan teksnya ya. Mbak saya pakai Pygame font sama Sysfont ya. Jadi kita akan membuat beberapa ya di sini untuk menampilkan si teksnya ya. Nah, karena kita udah tahu, oh berarti kalau misalnya ada font satu, berarti nanti kita tinggal langsung render. Ya, render ini buat kita tampilin ke dalam si layarnya. Sama teks apa nih yang ditampilinnya. Kita, ya bisa macam-macam. Bisa siswa nanti sama atau nanti sama font sendiri. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomongin label, nanti bahasanya perlu yang namanya shift X sama shift Y. Karena kalau enggak nanti otomatis ada di sini nempel. Jadi kita pindah ini koordinat X ke berapa ya. Terus nanti yang Y-nya juga jadi berapa gitu. Nah, jadi nanti kita akan coba menampilkan 4 kartu ya. Yang kliknya kayaknya belum deh. Nanti yang kliknya itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya, tapi dia menurut kamu dia akan pakai apa? Gimana caranya dia bisa munculnya di mana aja tulisan kliknya? kalau di mana aja berarti Pakai modul apa? dia harus di kayak apa ya? Di random gitu. Di random, yes, betul ya. Di random, jadi nanti kamu akan ngebikin random. Nah, ini alasannya kenapa kemarin belajar list. Hmm. Jadi, dengan list kamu tahu bisa ngambil urutannya ke berapa. Nah, angka urutan ini yang kita acak. Jadi ya bebas mau berapa aja, ntar muncul tulisan kliknya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya yang tadi eh angka randomnya itu sama dengan indeks kartunya. Ya, ntar kalau misalnya mau nampilin si kartunya, kamu tinggal bikin aja for card in cards. Oke, udah itu aja paling mas saya. Dari kamu ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada. Kalau belum ada, please share screen ya. Coba di refresh. Belum, belum. Coba di refresh ulang mas saya. Harusnya udah ya.
Nah, ini si mind map tadi ya. Jadi mind mapnya itu apa aja yang perlu kita buat. Daud akan coba kirimin di chat Zoom ya. Nah, yang lagi loading bentar. Nah, udah ya, udah kebuka. Jadi kita akan ngebikin beberapa yang namanya si project ini kan dia akan dari nama gamenya dulu. Kamu double klik aja untuk buka nama gamenya. Hmm, yes. Display aja coba. Ini ini setengah ditarik ke kanan kayaknya udah otomatis. Oh, iya. Bisa nggak? Yang digituin. Yes. Huruf terakhir maksudnya apa? Kenapa? Huruf terakhir maksudnya apa? Spray terakhir. Huruf terakhir Huruf yang terakhir. iya. Oh, huruf terakhir ini yaitu dia akan dia analisis kemenangan itu loh. Oh, project kita kemarin bukan gunting kertas batu ya. Dia yang nentuin apakah menang atau kalah. Nih. Jadi iya sih aneh ya. Analisis kemenangan aja tulisnya mbak saya. Hmm, Prasasti apa? prasasti. Prasasti itu yang ini bukan prasasti. Yang ini poin yang dicetak. Oh enggak, ini Oh iya, benar benar tadi benar 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 benar. apa Balik. benar. Oke. Tadi saya juga kebalik dulu maksudnya. Oke. Persegi dengan panjang berwarna dengan garis tapi prasasti itu namanya juga aneh banget ya. Dia yang kotak-kotak yang tadi sih.
Jadi kalau persegi panjang dengan berwarna dengan garis tepi, prasasti ini ya si tempat nyimpennya atau objek. Waktunya itu. Itu. Oh iya, Mm-mm. persegi panjang. Prasasti itu Tapi kan peninggalan. iya sih. Tapi ini udah ada persegi panjang berwarna dengan garis tepi. Makanya dia tuh kayak tempat nyimpan si ini gitu loh. Karena sebenarnya kartu sprite cuma itu doang. Oke. Bisa. Tempat nyimpan sama si eh, labelnya ya. Label yang si kliknya. Ini ceritanya gimana nih? Ini tambah di sini. Ini tambah. Yes. Nah, Oh, ini dia. nah, coba di review dulu ada pertanyaan dulu. Jadi menurut kamu ini projectnya kita membuat apa? Ya, clicker cepat ya. Maksudnya secara overview-nya. Berarti bikin game. Oh, clicker cepat ya. Berarti hmm, ini kayak berarti game nguji kecepatan kecepatan tangkap kita ya. Betul, betul. Oke. Terus hmm, nggak tahu lagi sih. Fungsional ini untuk apa berarti? Kalau kayak formalisasikan berarti kurang lebih mungkin eh, apa kayak yang terlihat di luar secara visualnya kan gimana. Kalau fungsional ini teknisnya di belakang itu gimana. Yes, bener ya. Itu kenapa kita bedain ya. Ini ibaratnya kalau udah website, front end depannya, yang ini berarti back Baik, end. Ya, logiknya kayak gimana? Betul, ada pertanyaan dulu nggak? eh, nggak ada sih. Lanjut ke nomor 2 buat yang checklist. Kalau coba kirim juga ke chat Zoom yang checklistnya ya. Itu ada di nomor 2. Nah, boleh cobain dilanjut.
membuat adegan permainan. Mhm. Nah, coba checklistnya berarti tentang apa aja? Membuat adegan permainan ini berarti kita bikin kayak apa Bikin aja, udah apa? bikin apanya kayak Main, main window. iya. Ini Mm-mm. berarti ukurannya tuh kayak bisa kita pilih sendiri atau gimana? Bisa, tapi kayaknya kalau lebih dari itu di algorithmics di sini ya nanti di sini kepotong sih harusnya. Makanya Jadi yang ini juga kita udah kepotong kan biasa ada programnya kepotong. Soalnya hmm, kapasitasnya cuma 400 kali 400. menentukan warna latar belakang. Hmm. Berarti ini yang tadi scene yang 500 yang ukuran 5 kali 500 ini jadiin background pakai sesuatu ditetapin warnanya pakai palatar gitu. Betul. Jadi ada set mode, terus tinggal kita setting aja warna barunya apa. Gimana tadi cara cara netapin warnanya berarti gimana? Bikin variabel, variabel tuple, pakai RGB, red, green, blue. Kalau bikin blue yang kayak kadot berarti yang lain nol aja. Tapi yang Hmm. kamu 255,0 gitu. Kalau misalnya mau nyari warna itu berarti lihatnya di mana tuh? Kalau saya Nah kayak iya, iya. sendiri Kamu sendiri. belum nyobain ya? Benar-benar nice questions.
Nah, nih coba klik link yang di chat. Nah, ini dia. Kamu tinggal geser-geser aja. Oke. Hmm, Kalau udah ke algoritmiknya lagi. Udah, ada lagi? Nggak ada, lanjut. Nomor 5. Berarti bikin dulu variabel, import dulu ya. Ada game, time, cuma dua itu. Nah, tinggal pygame.init ya. apa? Nih, pygame.init. Jadi biar pygamenya bisa Oh nampil iya, dulu. ini. Hmm, ya, ya, nah, tinggal kita bikin latar belakangnya ya. Latar Kita belakangnya mau bebas. bikin Warna berarti latar belakangnya yang hmm? cara bikin latar belakang berarti gimana? Bikin variabel. Nama variabelnya dulu, back Oh, itu sama dengan kurung biasa. Dia tuple ya, oh, turtle. sama dengan tuple. Jadi kurung siku biasa. Nanti Oh, lengkapnya akan dibahas. Kurung sik, kurung biasa maksudnya. oh ini kita warnanya dulu. Mulai dulu. Coba kamu pilih-pilih warnanya. Mau diganti boleh. Aduh, mau ngambil minum dulu bentar ya. Ke dapur, bahasa ya. Wait. Nah, warnanya udah ya. Berarti Ya, tinggal kita set mode layar gamenya ya. Bikin MW aja atau main window. Kalau MW aja deh, biar nggak panjang-panjang. biar MW biar sama dengan, main window aja deh. boleh.
main window kemudian Pygame. Nama modul, Nama modulnya Pygame. Pygame, Pygame. titik display, Play. titik set underscore mode. Oh, Nah, baru fungsi ya, buka kurungnya. Mhm. Terus masukin lagi ukurannya, dikurungin lagi. Tapel. Nah, nah, berarti ukurannya berapa? berapa? 400 kali 500. Oh, Mhm. Terus tinggal bikin aja warna latar belakangnya. Berarti main window, titik fill. Mhm. background. Warna ini pakai apa? Eh, Pakai background. background. Betul. Background. Berarti ini nama modul display Mhm. support. Ini tuh biasa kita pakai. Ini selalu kita pakai di awal Ya, buat buat bikin ukurannya. Kita mau yes. bikin game mau bikin apa, kita buat nentuin ukurannya mau kayak gimana. Ini pasti di awal dulu. Yang langkah pertama kita Pasti. lakuin pasti ini. Habis import, Hmm. aktifin, terus kita bikin main window. Ini yang selalu pertama kita lakuin dulu. Hmm. Dia kan tempatnya dulu. Nah, jadi, Sama yang terakhir, eh, waktunya. oh ya sama waktu. Jadi kalau misalnya, Soalnya, hmm, tapi kalau misalnya kita bikin game yang nggak perlu waktu, ya tapi berarti biasanya statis. Nggak ada gerak-geraknya gitu. enggak sih. Cuma, Biasanya ada sih pastinya ya. Ya berarti, kalau oh nggak berarti, ada waktunya, nggak usah pakai game input-input aja. Berarti pakai if, pakai for, maininnya di situ. oh berarti display shot mode ini buat bikin areanya. Oke. Terus Biar bikin areanya aja. kita warnain, areanya kita fill. Hmm. Oke. Tapi kalau ini misalnya nggak background nih, Hmm. langsung kita kasih RGB-nya, dia tetap bisa. Bisa, Oh, oke, oke, bisa. oke. Itu kan variabel. Terus time dot clock ini berarti buat, Untuk waktunya. Jadi biar yang ini berhubungannya sama FPS tadi. Buat dia bisa nge-capture berapa FPS, butuh objek jamnya. Ya, jadi intinya ini pas perlu juga kan berarti. pasti perlu. Karena per detiknya jadi bisa ke-capture nih, dinamis. Oke, berarti ini langkah pertama udah semua. Udah semua. Tinggal bagian berikutnya yaitu bikin kelas. Kamu bikin apa? Eh, bentar. Waktu itu cara bikin komen gimana ya? Tanda pagar. Mau yang satu baris apa yang Oh iya, pagar banyak? ya. Eh, Nah, iya. Saya malah 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 slash. Lupa. Oke, Slash tuh. lupa lupa. Pagar berarti. Oke. Jadi, eh, Nah, baru sekarang bikin kelas yang kedua. Kelas yang kedua. Langkah kedua yaitu bikin kelas. Mm-mm. Ini namanya kelas area aja. Close areas. Kelas area. Mm-mm. Titik dua. Dev init. Kelas. Tiap habis kelas ada dev init.
Mm-mm. Kalau dia bukan turunan ya. Kalau Oh, turunan opsional. terus insel. Mm-mm. Pertama berarti kita mau bikin kelas area. Kelas Mm-mm. area ini buat apa? Kelas Kan area kelas ini berarti buat sih. kan misalnya kita bikin kelas itu kan buat ngelompokin objek-objek. Berarti ntar Mm-mm. objek-objek yang mau dikelompokin ke dalam area ini apa aja? Kotak. Kotaknya. Terus, Udah, itu aja. oh kotak aja. Terus selain Mm-mm. area ada kelas lain lagi. Ada kelas label. Label ini buat, Diturunkan. Yang tulisan ini loh. Yang kemarin. Ingat gak? Yang question and answers. Dia kan hmm, dari kotak. ya sebenarnya Nanti cuma ada yang tulisan. agak Hmm. kemarin masih agak bingung-bingung sih. Yang sekarang Coba. coba saya mau memahamin dari awal aja langkah demi langkah gitu. Boleh. Berarti ada koordinat X sama Y-nya. Sama width dan height-nya. Iya, Color-nya non lagi ya. iya. Colornya, Nah, semuanya dibikin default aja. X-nya sama dengan 0, Y-nya 0, width-nya 10, height-nya juga 10. Nggak apa-apa. Ya udah. colornya non. Non. None, none. Mm-mm. Titik dua, baru deh. Panggilin ya. Terus apa? Nah, di Pygame itu udah ada rectangle ya. Jadi kita panggilnya self titik rect aja. Oh, Jadi kita nggak perlu bikin manual lagi. kita mau bikin kartunya ya. Mm-mm. Si kotaknya. Berarti ini apa? Self rec. Yes. Self.rect. Gini, apa R-nya besar? Mm-mm. Betul. Betul, betul. Sama dengan nama modul Kalau modul. titik kelas rectangle dot rect. Oh, kelas rec. Mm-mm. Pokoknya kalau awalnya kapital, dia kelas. Oke. Terus kurung Nah, buka. ini kita- Nah, panggilin nih koordinat X, Y, width sama height-nya. Oke, berarti X, Y, width, height. ini perlu selfnya nggak? Enggak ya. Nggak perlu yang self itu di awal-awal. Pas bikin variabel doang. Pas bikin properti, sorry. Terakhir tinggal fill color aja. Dibikin ya. Self.fill color sama dengan color. Kalau Mm-mm, color. mm-mm. Terus tinggal kita fill. Jadi kan kotaknya itu akan ada warna dalamnya sama ada garis luarnya nih. Warna dalamnya kuning, garis luarnya ungu. Caranya kita butuh template-nya dulu. Ya, ada devil sama ada default type. Hmm, kasih spasi ya bahasanya. Devil ya. Heeh.
Nah, ini gimana maksudnya? Gimana? Kayak Jadi dia ngebikin ini, kotak kuningnya tadi. Jadi dia ngebikin rek, panggil dari game lagi, ditampilin di mana, warnanya apa, sama kotaknya yang mana. oke benar. Kan ada dev init berarti kita bikin eh, konstruktornya. Terus dua ini Mm-mm. apa ya? Dua ini apa properties? Properti ini berarti properti yang dimiliki sama kelas area ini. Mm-mm. Self rec. Oke, terus berarti self rec ini gunanya Rectangle. buat ini dia langsung kayak dia langsung bikin rectangle-nya atau ngapain dulu gitu. Bener, langsung bikin rectangle. Bedanya sama yang ini apa? Draw rectangle. Ini ada main window-nya. Kamu bikin objeknya, ini nampilinnya. Fill color, terus def fill ini berarti buat Warna kuning. find draw rectangle main window self fill color. Berarti main window ini ditampilin di mana? Terus self fill color sama self rec ini, oke bentar lanjut dulu deh. Mm-mm. Ini pokoknya kenapa kita mesti ada properties? Biar bisa kita panggil di dalam metode yang lain. Gitu ya. Lanjut. Frame color, complete outline berarti buat itu outline. Oke, Oke. Nah, terus tinggal bikin si kelas labelnya. Coba di play dulu. Ada yang merah nggak? Nggak ada ya. Tinggal bikin kelas labelnya. Warna apa itu? Kok harusnya sih udah berwarna ya? Kamu tadi setting warna apa ini? warna ini Oh, oke. Apa belum ya? Coba. Apa harus dalam looping dulu? Oh iya, harus dalam looping dulu. Sorry, sorry. Belum, belum. Lanjut. Bikin kelas label yang buat tulisannya. Kasih spasi. Hmm, D2. Nah, baru pakai yang set text. Dev set text. Oh, ini ini turunan ya? Turunan dari area. berarti Makanya bahasanya perlu buat dua metode. Ya, metode tambahan dari kelas turunannya. Di dalam kurungnya ada apa tulisannya kalau turunan? Area, betul. Nah, berarti kita tampilin set text-nya ya. Ini yang tadi pakai sispon. Ntar kalau draw seperti biasa dia memunculkan ke dalam window-nya. ya berarti ini Jadi, hmm, dari area yang hmm, kita turunin ke label ini berarti yang mana ya? semua. Oh Makanya sama kita,
Hmm? Ini semua ini kita turunin ke label. Iya. Makanya dia bisa panggil fill di sini. Oh, Ya. Prosesnya itu seperti biasa kalau udah game itu kita bikin dulu objeknya. Kayak gini, bikin dulu objeknya. Baru tampilin draw, draw. oh, oke. Nah, kalau di Berarti sini kita build kita bikin ini berarti kayak self rectangle itu kita bikin sekadar bikin bentuknya. Kita bikin objeknya. objeknya. Mm, Self color, fill colornya juga buat bikin fillnya. Tapi ini mm. belum langsung muncul, belum langsung tampil. Ntar dia Belum. ditampilinnya di ini berarti namanya apa? Metode. Oh, metode. Metode itu berarti metode. Mm, Oh, metode. ini karakteristiknya yang dimiliki kelas area ini apa aja. Kelas area ini punya objek ini gitu. Mm, Terus metode yang dimiliki objeknya itu ada ini, mm. fill, output, outline. Ya. Ini kalau kita pakai fill, objek yang tadi baru bakal ditampilin rectangle, draw, draw rectangle di menu window. Terus duanya ini dipanggil ini. Oke, terus baru outline, frame color. Oke, berarti ini tinggal kayak warna outline aja ya nanti. Mm, betul. Oke, bagian berikutnya tinggal si labelnya. Mm, Teks ini metode, masih, metode. masih metode. Hmm, oke, ntar dulu. Ini self ya. Oke. Hmm, sip. Oke, tinggal bikin objek-objek warnanya. Ya, atau variabel-variabelnya. Sama list. Berarti kita tinggal buat di bawahnya. Ada beberapa warna yang akan kita pakai. Kan kita di sini udah punya template-nya nih. Color none. Terus ada yang di sini juga defaultnya warna hitam. Kita buat aja objek variabel globalnya, warna-warnanya ya. Ada yellow, dark blue, blue, sama kartu.
Nah, ini warnanya mau dicobain dulu boleh, ntar mau diganti boleh. Ini yang cards apa maksudnya? Yang cards, list, yang kemarin. Oh, yes. Tapi gini doang. Hmm, iya, nanti biar kita bisa nambahin kan. Jadi nanti ada objek-objek kartu. Nggak mungkin, nggak usah nanti kita nggak usah ngebikin apa. Kalau yang saya ingat kan kayak, waktu saya ingatnya kayak list, terus tutup kurung, buka kurung. Ah, bisa, bisa gitu, bisa gini, Oh, sama aja. sama aja. Oh, oke. 6 kaca berarti 4. Terus bikin aja X-nya sama dengan 70. Nah, tinggal looping nih. Mas saya kenapa butuh list? Jadi nanti pas kita tampilin, kamu looping di bawah. Kita akan in range seperti ini. Udah coba bantu drop ya. Jadi di sini kamu akan coba ngelooping in range, nomor kartunya berapa, label, outline, panggil nih ya semuanya tuh. Nama kelasnya, terus outline-nya, metodenya, set text-nya juga. Oh, berarti ini kan dia ngambil dari Panggil. kelas label. Terus Hmm, itu berarti apanya, konstruktornya ini dia ngambil dari area kan, karena label ini turunan dari area. betul. Oh ya, terus ini berarti kenapa kita ngebedain area sama label? Kan Kalau kalau misalnya area label, buat label kotak. kan dia nurunin dari area juga gitu. Hmm, iya. Kalau misalnya, Nah, kalau misalnya ini langsung di dalam kelas yang sama gitu misalnya. nah, itu kan berarti nanti semua ini balik lagi yang fungsi kemarin. Satu fungsi semuanya dilakuin. Yang mana kan harus dihindarin ya. Jadi kalau bisa dipecahin jadi bagiannya masing-masing, ya kita pecahin. Jadi kalau ada error, kita gampang kelihatannya. Ya, Jadi kalaupun misalnya dia kita gabungin di satu kelas yang masih sama, bisa, tetap bisa juga ya, tetap tetap kebaca. bisa, tetap baca juga. Jadi ini dia sama kayak ini ya. Kalau misalnya kelas label area ini sama aja kayak kita misalnya bikin kelas label dev init ini, ya intinya jadi isinya ini semua tinggal ditambahin ini juga kan. Cuma namanya kelas label. Betul. Oh, pindahin aja nih ke atas dev-devnya. Bisa Iya, juga. oke oke. Kelas-kelas ini udah mulai agak ngebingungin soalnya. Hmm, ini udah mulai bersarang-bersarang. Tapi untungnya mulainya dari Python Start. Soalnya kalau udah Python Pro, waduh, Waduh, itu udah nggak sempat lagi kayak diskusi-diskusi. Udah ngoding, udah sibuk ngoding. Oh, barisnya udah berapa ratus. ya aduh. Oke, ini pas kita panggil-panggilin nih. Hmm. Nah, itu yang list tadi kita apain ya.
Baru yang bagian terakhir tinggal kita looping aja. Untuk nampilin si kartunya berarti pakai yang namanya draw. Ini, oke. Nah, ini baru looping gamenya. Nanti kita tinggal bikin looping game. Kita looping semua kartunya. Kartunya kan objek dari label. Label itu punya draw. Bisa ditampilkan semua deh. Ya, ntar berarti ada apa? CVA-nya berarti dia agak agak ke kanan dikit 10, terus ke bawah dikit 30. Shift X sama CVA-nya. Ini berarti ntar kita nyari-nyari sendiri ya shiftnya berapa. Kalau misalnya soalnya di sini juga nggak dikasih tahu ya si parameternya. Jadi kalau misalnya ngerjain sendiri ya coba-cobain aja. Pasnya di mana ya? Oh, Di ini ya sejajar. oh iya, baru ada di sini. Udah di plan. Kartunya ini dari mana? Mana? Ini kartunya dari mana? Ini Kalau kartu kan looping ada listnya. ini kita bikin list. Hmm, Iya, kalau kartunya doang nih. iya. Itu dari mana? Partnya doang ini kan variabel kamu bikin I juga boleh. Oh iya, ini Jadi, berarti kita baru bikin ya. hmm, nah tinggal display update biar dia bisa ngejalanin si clocknya ya. Yang terakhirnya belum. Di dalam looping ya. Kasih spasi. Tapi nggak di dalam for. Nah, Display update ini buat apa? display update ini ya biar dinamis. Tadi kan dia nggak bisa muncul si warnanya karena apa? Karena belum ada ini. Sama FPS-nya juga. Ini misalnya kita bikin yang nggak 40, jadinya bakal gimana? Coba. Kalau FPS makin bawah semakin cepat nggak? Eh, kalau semakin kecil semakin apa? Yang kecil berarti semakin dikit ya gambarnya. Dari Cobain. 10 gitu misalnya. Sekalian kamu play aja. Waduh, It's given of kelebihan. error tuh. Ini kelebihan. Ini apa aja? Hmm, 2, 3, 4, 5. ini colornya nggak usah. Kenapa tidak bisa? Hapus aja. Oh, Dah, kenapa keluarnya nggak play. bisa? Dari sana, dari si rectangle-nya. Kelas rectangle-nya cuma ada 4. Oh, oh ya ini, Ini kan yang oh kita ini, buat. oh ini dari kelas rectangle Pygame aja. Pygame yang perlu kita Ini cuma ada searching. X ya with some height doang ya emang. Hmm. Oh, oke oke. Oke, ini yang part 1 ya. Sekarang part 2-nya kita akan coba mulai nampilin tulisan klik ya. Ada pertanyaan dulu? Oh ya ini berarti Kayaknya bentuknya kamu ada. perlu ganti deh warnanya. Dia outline-nya jadi nyata. Oh iya, Ntar aja. bentar aja deh. Ini berat Ada pertanyaan dulu? tapi dia kayaknya belum ngaruh, belum terlalu ngaruh ya Belum pasti ngaruh ya. karena belum gerak-gerak ya. Dia Iya, cuma gini doang. nggak ngaruh. Oke Ntar oke. mau 10, mau 100 sama aja. Ada pertanyaan dulu?
Jadi ini yang biasanya bikin kelas-kelasnya. Ini bikin dua kelas. Oh, berarti biasanya kelas turunan itu kayak lebih buat mempermudah aja ya, kelas turunan. Hmm, hmm, hmm. Walaupun digabungin di satu kelas yang sama pun bisa-bisa aja. Bisa. Oh, berarti kita kalau bikin kelas turunan tinggal nambah metodenya aja. Ada dua. Kamu masih ingat kemarin yang ada super, Mau bikin yang nambah properti baru properti. lagi juga bisa. Hmm, Super init. Oh iya, hmm, hmm. super super init itu buat apa? Itu manggil unit yang ada di kelas sebelumnya. Oh, emang ini dia nggak langsung ngebawa gitu ke turunannya. Kalau Yang dibawa metode cuma, langsung ke bawah. Kalau yang nambah properti nggak ke bawah. oh, jadi kayak pas kita nurunin kelas area ini ke label, yang turun Hmm, konstruktornya turun, hmm, sama hmm, metodenya turun. hmm. Tapi propertinya nggak ikut turun. Kalau metode ikut ikut turun. Iya, metode ikut turun, konstruktornya ikut turun, tapi propertinya Hmm. nggak ikut. Iya, dia ke replace. Kan kita punya definite baru. Jadi dianggapnya kosong. Kalau kayak gini cuma nambah metode doang nih, kita nggak bikin init yang baru, dia bakal Oke. Hmm, tetap turun juga akhirnya. Oh, berarti akhirnya hmm, sama aja ya, kayak kalau ini dimasukin ke kelas yang sama juga sama aja. Oke, oke. hmm, Iya, bikin part jumlah part is 4, berarti jumlah kartunya kita mau bikin berapa gitu, 4 misalnya. hmm. Ini 70. Ini 70 itu X. Mulai dari sini. Oh, ini X Setiap yang jarak kartu tambah 100. Hmm. Ada lagi? ini kita loop 4 kali, bikin kartu objek. Ini objek baru. Ini kita bikin objek. Yang neo card ini berarti bikin objek. Bikin objek. Kita bikin neo card, neo card label. Ini. Terus neo cardnya dikasih outline. Ini kita bikin objek, terus objeknya dikasih outline. Oke, kita tinggal outline di Halo? tes. Halo? Halo?
Nah, nih. Halo? Oh iya, halo. Ah, oke. Iya, iya, iya. Kok bisa tiba-tiba? Nggak tahu, nggak tahu Oke, tiba-tiba. kita coba review ulang ya. Ntar. Nah, jadi kita udah belajar untuk di part satu ini ya. Di sini kita udah coba nge-combine semua yang udah kita pelajarin. Dan juga kita udah bikin macam-macam kelas, macam-macam objek. Ntar kita akan coba di part 2 ngebikin dia bisa muncul tulisan kliknya secara random. Ya. Oke, Oke, so that's it Mas Sayaf ya untuk kelas di malam hari ini. Kita akan coba review lagi ntar di pertemuan berikutnya dan nambahin di fast clickernya. Ya. So, dadah Mas Sayaf, selamat malam. selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih.